السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حضرة المكرمين yang kami muliakan, Syekhun Al-Kiram, yang kami hormati, tuan-tuan, puan-puan, yang kami hormati para asatid, serta kawan-kawanku yang senasib dan seperjuangan yang saya cintai. Awal kata, ku persembahkan sanjungan basmalah dan pujian hamdalah atas derasnya cucuran rahmatullah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insya Allah penuh barakah ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengentas kita dari zaman jahiliyah, dari masa dekadensi moral, dari alam fata morgana menuju alam yang penuh kilauan sinar-sinar Islam, membawa kita ke jalan salamatan fid dini wal dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa besar dalam sejarah hidup Rasulullah dan dalam sejarah umat Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini didahului dengan beberapa peristiwa yang mendukacitakan Rasulullah. Antaranya wafatnya paman beliau, yaitu Abu Talib, dan wafatnya istri baginda yang tercinta, yaitu Sayyidatina Khadijah. Dalam duka cita yang amat sangat, maka Allah mengundang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, diundang ke singgasana Maharaja di Sidratul Muntaha, menghadap Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Apa tujuan utama dan intisari dari peristiwa Isra Mi'raj? Yaitu untuk menerima perintah salat 5 waktu. Coba perhatikan dalam Al-Quran. Kalau Allah memerintahkan kita puasa, cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah memerintahkan kita zakat, cukup turun ayat, wa atuz zakat. Kalau Allah memerintahkan kita haji, cukup turun ayat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau Allah memerintahkan kita salat, tidak cukup hanya turun ayat, bahkan Rasulullah dipanggil untuk menghadap Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Lalu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa nusalli ya Rasulullah?" Bagaimana cara salat yang benar itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ini menunjukkan begitu penting ibadah salat. Salat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Bahkan salat merupakan kunci pembuka pintu surga. As-salatu miftahul jannah. Begitu agung dan mulia ibadah salat. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh sukses dan bahagia orang-orang mukmin. Aflah berasal dari kata falahun. Dalam bahasa Arab ada kata falahun, ada kata fauzun. Kalau fauzun maknanya bahagia saja. Orang yang bahagia dalam hidupnya tetapi tidak sukses, dalam bahasa Arab disebut fauzun. Tetapi orang yang sukses dan bahagia dalam hidupnya disebut falahun. Sebab itulah dalam Al-Quran disebutkan, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh sukses dan bahagia orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin yang sukses dan bahagia dalam hidupnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa orang-orang yang khusyuk dalam salatnya itu? Disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. "Wasta'inu bis-sabri was-salam." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan salat. "Wa innaha lakabirah." Sesungguhnya salat itu amat berat. Tapi ada orang yang tak berat dalam mendirikan salat. Allah berfirman, "Illa 'alal khashi'in." Orang yang tak berat mendirikan salat yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Ayat seterusnya, surah Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang percaya dengan yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Orang-orang yang merasa dalam salatnya sedang menghadap Allah, rukuk dan sujudnya bersimpuh di hadapan Allah, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kalau kita merasa akan kembali kepada Allah, bukan hanya khusyuk di dalam salat, bahkan khusyuk itu akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bertutur kata yang baik, perkataan yang menyejukkan hati sendiri, dan perkataan yang menyejukkan hati orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hati orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan khusyuk itu akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah sahabat, acara Maulid Raja malam ini. Bila pedang melukai badan, masih ada harapan sembuh. Bila lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari?
Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.